Gimana caranya gue upload YouTube 2 hari sekali, post konten di TikTok 4-6 kali sehari, manage Instagram gue dari stories, post, dan reels, manage gue punya private komunitas di Telegram, manage gue punya startup yang masih bayi banget setiap hari, lalu menjadi suami yang baik untuk istri gue, dan menjadi ayah yang baik untuk anaknya gue. Apakah cukup waktu 24 jam dalam sehari untuk ngelakuin ini semua? Jadi gue bakal share tips and tricks gimana caranya gue bisa melewati keseharian gue dengan manage kegiatan-kegiatan yang gue sebut di awal video, yang gue berharap bisa memberikan nilai buat kalian yang juga lagi bingung. Karena banyak dari kalian yang nanya, Kak, gimana caranya lu bisa ngelakuin ini semua secara bersamaan? Apakah ada waktu dalam satu hari untuk ngelakuin itu semua? Nomor 1, paling gampang, mental. Kalian harus punya mental di mana kalian itu yang punya waktu. Gue juga guilty, pas di awal-awal karir gue berasa bahwa I don't have time. Kayak terlalu overwhelming buat gue ngelakuin ini semua. Tapi kalau setelah dipikir-pikir, kita bisa make that time buat sesuatu yang kita benar-benar prioritaskan. Kalau kalian masih berani ngomong bahwa nggak ada waktu, mental kalian salah. Yang ada adalah kegiatan tersebut bukan prioritas dari kalian. Berikutnya ada Pareto Law, di mana 80% dari resultnya kita datang dari 20% dari inputnya kita. Sering disebut sebagai 80-20 principles. Jadi untuk sehariannya gue fokus untuk 20% dari effortnya gue aja. Di mana 20% dari effortnya gue yang bisa menghasilkan outcome yang paling banyak, 80%, itu yang gue prioritaskan. 3. Parkinson Law, di mana dibilang semakin banyak waktu yang kita alokasikan ke suatu kerjaan, effortnya makin lama makin rendah. Jadi alhasil, semakin pendek time frame-nya, effort kita juga semakin tinggi. Itu salah satunya kenapa gue akhirnya bikin video YouTube 2 hari sekali. Kenapa? Karena gue pikir semakin time frame-nya makin pendek, effortnya gue juga semakin besar. Terbukti dari 16 Desember sampai sekarang, gue berhasil upload sekian banyak video. Oleh karena itu, pas kita bikin to-do list, kita pastikan to-do list ini time frame-nya semua sangat ketat. Karena biar effortnya kita juga paling maksimum. Ngomong-ngomong to-do list, kebanyakan pemula to-do listnya itu sangat generik. Contoh, gue bakal nge-gym pagi ini, tapi pagi ini jam berapa? Nggak tahu. Nah, kalian harus spesifik mungkin, di mana jam berapa sampai jam berapa. Kalau gue juga sukanya to-do list ini ditulis, bukan cuma dicatat di komputer atau di notesnya kalian. Kenapa gue pengen tulis? Karena gue pengen ada effort untuk ngelakuin to-do list tersebut. Jadi, begitu gue udah selesai kerjaan itu pun, gue bakal ngehapus. Itu nge-trick gue punya otak bahwa gue sudah melakukan sesuatu produktif pada hari itu. Lalu ada metode yang namanya time boxing atau time batching. Dimana dari to-do list kalian jangan semua to-do list kalian jabarin secara acak, secara random. Tapi kalian cek kira-kira ada gak to-do list yang menurut kalian mirip, yang berurutan dan berkorelasi. Contoh, kalau misalkan gue post di Instagram, mungkin gue juga sekalian post di TikTok dan di YouTube. Gue sangat rekomen time batching ini karena ini akan sangat mengeliminasi eksternal factor yang kita nggak bisa kontrol. Contoh, email masuk, WA masuk, notifikasi masuk. Nah, kalau ada time batching ini, kita udah set bahwa, kita bakal ngecek email di jam sekian. Jadi, apapun yang sifatnya mengganggu harinya kita tahu kita bakal ngecek itu di jam 11 sebagai contoh. Dan salah satu cara yang memastikan gue nggak bisa diganggu pas gue lagi time batching, gue punya handphone airplane mode. Jadi gue bakal ngecek gue punya notifikasi pas saat waktu yang sudah ditentukan. Buat not to-do list-nya kalian. Contoh, kalian nggak boleh main Instagram lebih dari 1 jam dalam sehari. Contoh, kalian tidak boleh buka sosial media kalau kalian belum membuat sesuatu. Jadi before you consume it, you need to create it. So creating over consuming. Jadi kalian cuma boleh konsum media, konsum informasi kalau misalnya kalian sudah create sesuatu. Bonus tips dari gue, untuk optimalisasi cara-cara ini, di awalnya harinya kalian pastikan cari aksi-aksi yang gampang, seperti beresin tempat tidur. Jangan sampai kalian sudah ngecek handphonenya kalian, mindlessly scrolling WA, scrolling Instagram. Jangan sampai kalian ngelakuin itu. Cari aksi-aksi yang paling gampang yang kalian bisa lakukan di awal harinya kalian. Nah, itu bakal nge-trick kalian punya mindset, kalian punya otak bahwa kalian itu sudah siap untuk melakukan sesuatu. Layaknya kita pas olahraga butuh stretching otot, ini adalah kita stretching otak kita untuk menghadapi kesehariannya kita. Gue yakin sampai sini banyak banget yang skeptis bahwa, Kak, ini lu kayak terlalu idealis deh, nggak mungkin kita bisa ngelewatin hari-hari kita seperti ini. 1, gue udah ngelakuinnya. 2, namanya juga planning. Kalau misalnya mendadak ada sesuatu yang urgent, it's okay to reset. Anggap kalian itu sebagai laptop. Laptop itu kalau terlalu banyak tab yang dibuka, lama-lama pelan kan, dan akhirnya pun bisa ngehang. Nah, itu kalian nggak apa-apa kalau kalian akhirnya reset.
kalian restart. It's okay. Tapi bukan berarti kalian nggak punya plan untuk menghadapi kesehariannya kalian. Dan buat kalian yang tertarik dengan insight-insight gue seperti ini, gue ngundang kalian ke private telegram grupnya gue. Link ada di deskripsi. Yes, itu bayar kenapa? Kalian tahu sendiri, gue benar-benar memberikan insights gue secara optimal dan maksimal buat kalian benar-benar dapat value, dapat nilai positif dari konten-konten gue. Buat kalian yang mau dapat insights lebih minggu sekali, tiap hari Jumat, langsung aja link di deskripsi. Gue harap gue punya tips and tricks bisa memberikan nilai ke kalian yang positif. At the end of the day, kita itu kan kreatif. Coba cari cara yang kreatif, yang specifically berguna untuk konteksnya kalian. Ada 1440 menit dalam satu hari. Gue yakin pasti ada waktu untuk kalian melakukan sesuatu. Itu aja, jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share ke teman kalian, and I'll see you in the next video. Bye-bye.